Kenapa sejak rajin sadar napas, justru semua orang yang dulu deket banget dengannya tiba-tiba menjauh tanpa alasan? Itu kenapa bisa terjadi? Ya, memang ini sering terjadi bagi bukan hanya sadar nafas saja, untuk semua orang yang sedang memurnikan jiwa raganya. Mas, Iya. ini ada yang komentar. mm-mm. Pertanyaannya begini. Kenapa sejak rajin sadar napas, justru semua orang yang dulu deket banget dengannya tiba-tiba menjauh tanpa alasan? Itu kenapa bisa terjadi? Ya, memang ini sering terjadi bagi bukan hanya sadar nafas saja, untuk semua orang yang sedang memurnikan jiwa raganya. Yang tadinya temennya banyak, tadinya orang pada deket lah ya. Setelah membersihkan jiwa raganya, salah satunya dengan teknik sadar nafas, tiba-tiba dengan sendirinya orang itu menjauh. Dan ini biasanya menjadi kebingungan bagi para pejalan. Salah apa ya? Kenapa ya? Ini ya, itu ya gitu. Jadi selalu ditanyakan dalam hatinya, kenapa ini, jangan-jangan, jangan kangkung, jangan ketewel, jangan semua jangan dikeluarkan. Tapi ntar dulu sebelum jawab, ngopi dulu. Nikmati dulu kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, jadi penjelasannya begini. Kenapa setelah rajin sadar nafas atau pemulihan jiwa raga, tiba-tiba dengan sendirinya tanpa alasan yang jelas orang-orang menjauhinya? Karena ada yang namanya pertumbuhan secara energi. Secara energi ada pertumbuhan. Jadi hukum energi, sifat energi itu adalah sejenis dengan sejenis. Sejenis menarik sejenis. Karena hukum energi adalah kesejenisan. Jadi umpama merah akan berkelompok dengan merah, hijau akan berkelompok dengan hijau. Tadinya 50% ya akan berkelompok dengan yang mempunyai energi 50%. Nah, pemurnian jiwa raga atau sadar nafas ini sama saja sedang menaikkan energi, sedang membersihkan energi. Nah, ketika kita rajin pemurnian jiwa raga atau sadar nafas, tiba-tiba orang menjauh, berarti itu tanda kita sudah tidak sefrekuensi lagi. Berarti ada pertumbuhan. Iya, ada pertumbuhan. Jadi udah nggak sefrekuensi lagi dengan yang dulu dekat dengan kita. Berarti dulu kita itu ditemani orang-orang ini sebenarnya untuk pembelajaran bagi kita. Jadi orang-orang di sekitar ini dulu-dulunya dihadirkan kepada kita itu jelas karena ada frekuensi, ada kesetaraan energinya. Nah, dalam kesetaraan energi ini atau keselarasan energi ini sebenarnya itu adalah pesan ilahi yang harus kita baca. Karena semua yang dihadirkan kepada diri kita itu adalah cerminan batin, cerminan energi kita. Jadi lihat di sekitar kita, kita dihadapkan dengan siapa, kita dikelompokkan dengan siapa, baca pesan-pesan tersiratnya, hikmah di sebalik kejadian ini. Nah, ini jarang disadari karena nggak sadar. Biasanya didekatkan dengan orang-orang yang beboi, umpama nih, wah kok males amat ya berteman dengan ini orang-orang kayak gini. Padahal itu dihadirkan untuk cerminan batin kita, untuk cerminan energi kita. Karena mereka dihadirkan itu karena diri kita sendiri, tarikan energi, karena ada keselarasan. Lah kenapa setelah pemurnian jiwa raga akhirnya yang tadinya temennya orang-orang yang kayak gitulah ya, akhirnya pergi, tiba-tiba menjauh. Itu karena sudah tidak sefrekuensi lagi. Ya udah, lepaskan saja, biarkan menjauh, ya biarkan menjauh karena sudah nggak sefrekuensi. Lah, asal kita terus memurnikan jiwa raga, kita sebenarnya ya sedang memancarkan energi dan menarik frekuensi yang sama. Umpama
lagi rajin pembenahan jiwa raga, sadar nafas, pemahaman semakin bertambah, rasa semakin tenang, damai, bahagia, nanti akan menarik atau dihadirkan atau berjumpa dengan orang-orang yang sefrekuensi lagi. Jadi kita nggak bisa menyalahkan siapapun. Orang yang datang, orang yang pergi, semua itu sumbernya dari dalam diri sendiri, yaitu energinya, energi rasa, energi kesadaran yang menarik orang-orang untuk mendekat kepada kita. Jadi karena kita sudah ada pertumbuhan nih, orang-orang yang dulu-dulunya itu dekat dengan kita itu dijauhkan dulu, biarpun nanti bisa jadi mendekat lagi, tapi dengan versi yang berbeda. Kita ketika mereka mendekat lagi, kita akan lebih memahami pesan Tuhan, ini gitu. Jadi nggak usah bingung lagi kenapa orang-orang tiba-tiba menjauh dengan sendirinya, karena kita ada kenaikan pemurnian jiwa raga, kenaikan energi. Hukum energi sejenis menarik sejenis. Ketika sudah tidak ada kesejenisan, mau nggak mau pasti akan ada kerenggangan tanpa sebab. Biarpun kita tidak pernah menyenggol, tidak pernah menyakiti siapapun, kadang-kadang gitu, apa jangan-jangan saya keliru ya ngomongnya ya, apa jangan-jangan, nah gitu kan, padahal tidak. Terus Tidak seperti ini kan itu. kebanyakan hal seperti itu yang dialami para pejalan yang pemula ya. Apa itu selalu terjadi seperti itu? Hampir pasti merasakan seperti itu, hampir. Jadi siap nggak siap, mau nggak mau, kita akan diposisikan dalam seolah-olah kesendirian. Karena semua pejalan sejati itu pasti mengalami kesendirian, menyendiri. Pasti itu. Yang tadinya umpama bersosial nih, akan ada momen tertentu, entah berapa bulan atau berapa tahun atau berapa minggu, itu di bahasanya ya, disisikan, apa sih ya bahasanya ya, Terasingkan. bukan terasingkan, yuk mengasingkan diri. Dia akan mengasingkan dirinya sendiri dari hiruk pikuk kehidupan, sehingga dia akan benar-benar menyadari dirinya, proses pengenalan jati dirinya, proses pengenalan Tuhannya. Jadi seperti dalam ya contoh perenungan, contoh lebih masuk ke dalam diri, ini nanti akan ada proses seperti itu. Jadi yang tadinya mungkin suka bergaul, tiba-tiba mengasingkan dirinya, menyendiri. Yang tadinya temannya banyak, tiba-tiba jadi suka menyendiri. Karena dalam kesendirian ini, dia sedang diajarkan untuk mengenal dirinya sendiri. Ini